Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang kembali berkumpul bersama-sama di dalam kebaktian doa, walaupun ibadah pagi hari ini tetap kita lakukan lewat via online. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Yesus kami puja. Pujian ini sekali lagi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan menopang kehidupan kami, Tuhan membangunkan kami, Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kami, bahkan Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kami melewati kehidupan sepanjang hari ini, bahkan menikmati segala berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kami nikmati. Dan di kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu kepada Tuhan di dalam kebaktian doa pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami lebih dalam lagi di dalam menikmati hadirat Tuhan di dalam kebaktian doa, kami sadar siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang biasa, kami adalah manusia yang penuh dengan segala kelemahan,
Kami adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, bahkan yang penuh dengan segala dosa. Oleh sebab itu Tuhan, di kesempatan pagi hari ini, kami boleh merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menguduskan setiap kami semua, melayakkan kami, bahkan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Sehingga ketika kami memuji Tuhan, puji-pujian kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan kami baca dan kami renungkan, firman Tuhan boleh senantiasa menyentuh hati kami, bahkan mengokohkan iman kami, untuk kami tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan boleh mendengarkan doa-doa kami, dan Tuhan boleh menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah doa kami pagi hari ini. Pimpin dan sertai, kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan setiap kami yang mengikutinya boleh senantiasa diteguhkan, bahkan boleh diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian yaitu El Shaddai. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya ketika kami membaca firman Tuhan, Tuhan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami yang membaca. Sehingga ketika kami membaca, pembacaan firman Tuhan ini tidak lewat begitu saja. Tetapi firman Tuhan yang kami baca boleh senantiasa memberkati kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bahkan boleh senantiasa firman-Mu menuntun kami untuk kami dapat hidup berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pembacaan firman Tuhan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Perjanjian damai dengan Sion. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin.
Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu menikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini boleh senantiasa memberkati kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang setia, bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kasih sayang kepada kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita dan boleh senantiasa menjadi dasar bagi kita untuk memanjatkan pokok-pokok doa kita pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami baca pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca pagi hari ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kami, mengokohkan iman kami, bahkan boleh senantiasa menjadi dasar bagi kami
untuk kami boleh memanjatkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memanjatkan pokok doa kami, layakkan kami Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, sehingga ketika kami berdoa, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Dan doa-doa kami boleh Tuhan jawab seturut kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memanjatkan pokok-pokok doa kita, saya mengajak kita menyanyikan pujian El Shaddai satu kali lagi. Jagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita selalu baru dan Tuhan boleh senantiasa menjaga kehidupan kita. Mari kita naikkan doa ungkapan syukur kita secara pribadi kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tidak hentinya selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh menganugerahkan iman kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh senantiasa melayakkan kami untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Yang selalu mencukupkan akan segala kebutuhan kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Walaupun keadaan kami tidak baik. Walaupun keadaan kami mungkin saat ini kami dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Tetapi satu hal yang kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, inilah yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Yaitu kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa secara khusus untuk perayaan HUT gereja kita. Tanggal 20 gereja kita boleh merayakan HUT yang ke-42. Tetapi ibadah ucapan syukur akan dilaksanakan pada tanggal 23 hari Minggu ini. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan boleh menjaga gereja kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita boleh senantiasa
menjadi jemaat di dalam gereja ini dan boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam. Dan kita berdoa untuk gereja kita ke depan di dalam pelayanan di masa pandemi ini, supaya juga Tuhan terus menolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk gereja kami di mana tanggal 20 kemarin boleh senantiasa merayakan HUT ulang tahun gereja yang ke-42 tahun. Kami bersyukur kalau selama 42 tahun Tuhan boleh menjaga gereja kami. Tuhan boleh menolong setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kami, sehingga gereja kami tetap ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam komunitas Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan di mana minggu ini, di mana gereja kami akan merayakan ibadah ungkapan syukur gereja kami yang ke-42 tahun. Berkati ibadah perayaan ucapan syukur gereja kami Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan di dalam ibadah ini kami dapat mengenang, kami dapat mengingat kembali bagaimana pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pelayanan gereja kami di tahun-tahun ke depan ini. Kami percaya kalau Tuhan telah menjaga, kalau Tuhan telah memimpin di tahun yang lampau. Kami percaya juga dengan iman kami untuk tahun ke depan ini. Tuhan yang sama yang akan menjaga, Tuhan yang sama yang akan memberkati, Tuhan yang sama yang akan memimpin dan menyertai. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Walaupun saat ini kami sedang mencari, kami sedang menyusun setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di masa-masa pandemi ini. Tetapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan itu akan menolong kami. Sehingga kami, jemaat Tuhan, rohaniawan, bahkan majelis yang ada, boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk terus-menerus memajukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, ini doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa juga untuk kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Kita berdoa, biarlah setiap ibadah-ibadah online yang kita ikuti itu boleh memberikan pertumbuhan di dalam iman kita. Dan biarlah di masa-masa pandemi ini Tuhan terus menjaga kita, memberkati kesehatan kita, dan terus juga memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa secara khusus di masa-masa pandemi ini, di mana kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kalau kami boleh tetap difasilitasi untuk kami boleh berdoa, beribadah kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah online. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat ibadah-ibadah online yang kami lakukan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, itu boleh senantiasa memberikan pertumbuhan di dalam iman kami. Boleh senantiasa tetap meneguhkan iman kami, sehingga kami tetap setia mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, di masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan menjaga kami, memberkati kami di dalam segala kesehatan, memberkati kami di dalam rumah tangga kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah setiap kami yang berusaha, biarlah setiap apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan berkati dan kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan kehidupan kami hari lepas hari hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Kiranya kasih setia Tuhan terus menolong kami. Kiranya kasih setia Tuhan terus menjaga kami dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa menyerahkan secara khusus untuk Kota Ambon. Mari kita berdoa menyerahkan, biarlah Kota Ambon boleh senantiasa tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa untuk perekonomian yang ada di Kota Ambon, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan itu boleh memberikan kesejahteraan secara khusus bagi kita, masyarakat, warga yang tinggal di Kota Ambon ini.
Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk kota Ambon, di mana kami tinggal pada saat ini. Kami berdoa menyerahkan untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di kota Ambon ini. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, di dalam mereka menjalankan sistem pemerintahan di kota Ambon ini. Dan kami berdoa secara khusus untuk perekonomian yang ada di kota Ambon. Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati perekonomian yang ada di kota Ambon ini. Sehingga perekonomian di kota Ambon ini walaupun di dalam situasi yang sulit ini tetap terus berjalan dengan baik, tetap terus berjalan dengan stabil. Bahkan dengan adanya perekonomian yang berjalan dengan stabil ini Tuhan boleh senantiasa memberikan kesejahteraan secara khusus bagi kami masyarakat warga yang tinggal di kota Ambon. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kota Ambon ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kota Ambon ini ada tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kota Ambon ini ada tetap di dalam anugerah Tuhan. Dan biarlah di dalam kota Ambon ini ada damai sejahtera Allah yang boleh senantiasa Tuhan limpahkan. Sehingga setiap warga yang ada di kota Ambon ini dapat menikmati kesejahteraan yang daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa secara khusus dalam lingkup yang besar untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur kalau hari Senin yang lalu bangsa kita boleh merayakan HUT Dirgahayu yang ke-75 tahun. Kita bersyukur buat semuanya, semua dapat berjalan dengan baik. Dan kita berdoa untuk bangsa ini. Biarlah bangsa ini terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita doakan juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Dari yang teratas bahkan sampai yang terendah sekalipun. Supaya mereka dapat bekerja bersama-sama. Bahkan boleh senantiasa melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan mereka boleh senantiasa dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan biarlah di tengah-tengah bangsa Indonesia, nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami di mana hari Senin yang lalu bangsa kami boleh merayakan HUT kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kami bersyukur Tuhan sehingga bangsa ini boleh merdeka, boleh bebas dari penjajahan selama 75 tahun. Dan kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa kami di tahun ke depan ini. Kami berdoa Tuhan, kami tahu tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang susah. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang sulit. Tetapi kami tetap memandang semuanya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bahwa ada rancangan Tuhan yang sesungguhnya yang sedang Tuhan kerjakan bagi bangsa ini di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari yang teratas bahkan sampai yang terendah sekalipun. Berkati mereka Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ajar mereka Tuhan untuk mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan mereka akhirnya dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan, bagi bangsa ini. Dan kami berdoa menyerahkan Tuhan, biarlah bangsa kami, bangsa Indonesia ini tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah bangsa kami, bangsa Indonesia ini tetap ada di dalam penjagaan Tuhan. Dan biarlah bangsa kami, bangsa Indonesia ini ada damai sejahtera Allah, ada sukacita Allah. Sehingga di tengah-tengah bangsa kami hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan bangsa negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga dan kiranya Tuhan terus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian doa kita pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan hidup kita, apapun kesulitan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi kepada Tuhan dan berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan boleh memimpin ibadah doa kami pagi hari ini. Kami boleh berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Biarlah setiap apa yang telah kami doakan,
setiap permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan boleh menjawab doa-doa kami. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang telah kami doakan secara pribadi, apakah itu pergumulan di dalam kehidupan kami masing-masing, kami percaya juga Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami seturut kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menjawab doa kami, nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam rumah tangga kami. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam segala aktivitas kami. Pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan berkati. Kiranya Tuhan juga buat berhasil. Dan ajar kami Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Boleh senantiasa terus mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami dapat memuliakan Tuhan. Dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kebaktian doa kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.